Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlina min ahlil Qur'an wa min ahlil iman wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhairi wal isyan. Allahumma ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a ya akramal akramin ya mujibas sa'ilin. Jazakumullah khair Ustaz Hidayat, Masya Allah, yang mengundang saya untuk diskusi dengan teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Beliau adalah sahabat saya di pesantren, Masya Allah, Ustaz Hidayat. Ini kawan seperjuangan saya di pesantren Husnul Khatimah. Masih teringat dulu ketika menuntut ilmu, Ustaz. Beliau sosok yang ulet belajar, Masya Allah, menuntut ilmu, seorang aktivis. Sekarang sampai sekarang pun masih rajin membersamai ilmu dan ahli ilmu. Barakallahu fikum Ustaz Hidayat, jazakumullah khair. Teman-teman semuanya, saudara-saudaraku, Masya Allah, tema tentang parenting ini, pendidikan anak ini menjadi tema yang sangat besar, tema yang menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana Umar sampaikan, perkataan Umar yang saya sampaikan pekan lalu adalah tafaqahu qabla an tusawwadu. Itu punya 3 makna, ya. Belajarlah ilmu agama sebelum kalian menjadi sadat, takunu siyadah, sebelum kalian sibuk menjadi para penguasa, menjadi orang-orang yang mendapatkan amanah dari umat dan seterusnya. Sebelum menjadi orang-orang sibuk itulah maka pelajari ilmu. Yang kedua, tafaqahu qabla an tusawwadu, itu adalah belajarlah ilmu agama sebelum qabla an tatazawwaju. Sehingga ilmu agama itu kalau mengerucutnya lagi, pelajarilah ilmu agama sebelum menikah, berarti ilmu yang berhubungan dengan pernikahan. Dan sangat luas, karena pernikahan itu bukan hanya sekedar hubungan suami istri, tapi juga bagaimana mengilmui untuk mendidik anak-anak kita. Ya, itu. Dan sebagaimana Muhammad Qutb sampaikan dalam kitab Tarbiyah Islamiyah, bahwasanya tidak ada lembaga yang paling urgen, yang paling punya ahamiyah di muka bumi ini melainkan lembaga yang bernama keluarga. Lembaga itu keluarga yang paling penting itu. Kenapa? Karena kalau lembaga-lembaga yang lain, ya kan, itu outputnya, hasilnya itu ya materi, ya kan. Perusahaan hasilnya adalah hasil-hasil hasil karya manusia. Lembaga-lembaga pelatihan hasilnya adalah SDM umum. Tapi kalau keluarga itu hasilnya adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah jauh-jauh hari telah menantikan kita. Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsir bikum al-umam yaumal qiyamah. Ayo nikahi wanita yang penuh cinta, ayo nikahi wanita yang banyak melahirkan. Sesungguhnya kelak kami akan banggakan kalian di depan nabi-nabi yang lain. Ini umatku yang banyak ini, mukasir, akan kubanggakan di depan nabi yang lain. Artinya umat Nabi Muhammad itu harus menjadi sawadul a'zam, menjadi umat besar, banyak umatnya dan berkualitas keimanannya. Sehingga tema kita pagi ini adalah bagaimana mendidik iman pada anak-anak kita. Kemarin sudah sampai bagaimana mendidik anak-anak kita sampai usia sebelum 4 tahun gitu ya. Bagaimana memilih calon pasangan, ini adalah bagian dari pendidikan anak. Jadi pendidikan anak itu dimulai sebelum anak-anak itu lahir. Kapan? Ketika memilih calon pasangan. Sehingga hari ini yang dilakukan oleh para ayah, para bunda, saudara-saudaraku yang sudah punya pasangan, yang pertama syukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah
terima takdir Allah ini dengan baik, dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah dihadirkan pasangan soleh dan solehah, fabiha wa ni'mah, alhamdulillah. Jika belum, maka ayo, ini saatnya kita untuk mengilmui diri kita. Sehingga Masya Allah, jazakumullah khair, dalam kajian ini yang yang urgen adalah para ibu dan para ayah, sehingga sebetulnya kajian couple ini harusnya ini kajian diikuti couple suami istri agar tahu bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan nanti di poin di tengah akan saya sampaikan, sesungguhnya yang bertanggung jawab atas keimanan anak-anak kita ya para ayah. Para ayah bertanggung jawab, yang walaupun secara teknis para bunda lah yang paling depan gitu ya. Itu, dan Masya Allah, keimanan ini menjadi suatu yang sangat urgen. Saya sampaikan di awal, sejak anak ini lahir, maka Ibnu Qayyim mengatakan, hendaklah suara yang pertama kali didengar oleh anak kita adalah kumandang azan, ya, di dalamnya ada takbir, ada tahlil, ya, itu. Dan yang kedua adalah ketika anak-anak kita sudah mulai bisa berbicara, ya, ketika anak-anak kita sudah mulai berbicara, ini kan anak-anak sudah bisa belajar ngomong, itu kan setahun lebih ya. Ada yang setahun. Saya ingat putra kami dulu, anak saya yang kedua itu sudah mulai bisa berbicara setahun, mungkin setahun setengah sudah sangat lancar, setahun setengah, mungkin ya sama, saya kira juga sama, setahun setengah sampai 2 tahun itu sudah sangat pandai berbicara. Maka di saat itulah yang pertama kali dihafal oleh anak-anak kita adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dan usia 0 sampai 2 tahun itu adalah usia milik ibu, sehingga kedekatan ibu dengan anak ini maksimal. Sehingga kan kalau ibu bahasanya adalah bahasa tubuh, anak disusui, direngkuh, dipeluk, itu sedang mendidik. Jadi sekali lagi, para bunda itu ketika, mohon maaf ya, nyusuin, netein, kan ada pelukan, ada usapan. Nah, di situ itu sedang mendidik itu. Maka ketika proses itu dekatlah dengan hangat anak kita, itu akan terjalin hubungan batin. Dan ahli pendidikan mengatakan di situ ada hormon namanya proklatin. Proklatin itu ada hormon yang terjalin ketika anak sedang netek ke ibunya, sehingga ibu itu tahu itu, ini nangis, ini bayi nangis ini karena pengen nenen, tahu. Ini bayi nangis ini karena pipis, pengen dibersihkan pampasnya, popoknya. Oh, ini bayi ini nangis ngantuk karena ngantuk, dan seterusnya tahu. Ini karena terjalin kedekatan antara ibu dan anak ketika proses hadonah, yaitu menyusui ya, itu 0 sampai 2 tahun. 2 tahun ke sana itu kedekatan milik ayah. Kenapa? Karena sang bayi kan sudah mulai di fitom ya, fitom itu sudah mulai disapi, sehingga sebetulnya disitulah kedekatan dengan ayah terjalin. Yang walaupun kedekatan dengan ayah juga ulama ahli parenting mengatakan ketika usia 2 tahun, usia 2 bulan, 3 bulan, ini ayah ini sudah silahkan mulai bermain dengan putrinya 2 bulan, 3 bulan, karena di situ anak sudah mengenal suara ayah ketika usia 3 bulan. Ini suara ayahnya nih, suara bapaknya. Oh, ini bukan suara bapaknya, itu 2 bulan, 3 bulan sudah bisa membedakan. Jangan dikira, subhanallah, putra-putra kita ini, subhanallah, Allah lengkapi dengan memori yang sangat tajam, sehingga apapun yang dikumandangkan, yang didengar, ya, sang ibu sedang menyusui mengucapkan la ilaha illallah, gitu kan. Kalau di kampung-kampung masih ada, Ustaz Hidayat. Saya masih ingat dulu ketika, ya Masya Allah, di kampung, adik kecil, saya punya adik, sama bapak digendong, ditimang, dibobokkan, itu sambil mengucapkan la ilaha illallah, gitu ya, dinyanyikan ala-ala kampung begitu. Itu ternyata ada sumbernya, ya, sebagaimana ini pendapat Ibnu Qayyim. Usia 2 tahun ke sana itu milik ayah sampai usia 10 tahun itu milik kedua orang tua. Nanti 10 tahun ke sana itu anak tidak bergantung pada orang tua, tapi hati mereka terpaut dengan teman-temannya. Maka usia 10 tahun ke sana dikondisikan jama'atul aqran, teman-teman mainnya harus yang soleh.
Baik, saya akan breakdown tema kita dari bagaimana mendidik iman usia 4 tahun sampai 10 tahun ya. Yang pertama, yushibuhum fit thariq wa'idhan bi al-aqidah. Ya, kita menemani anak kita di jalan. Ketika sedang di jalan, ya mungkin di jalannya mau nganter anak kita ke sekolah, atau Pak pengen jajan, ya pengen jajan, tempatnya jauh, di jalan sambil diajarkan tauhid. Atau biasanya subhanallah, anak itu kan copy paste terus, ingin mengikuti apa yang dilakukan ayahnya. Ayahnya ke masjid, anaknya pengen ikut. Pagi tadi aja anak, subhanallah, anak perempuan kami subuh sudah bangun dan melihat ayahnya ingin ke masjid, maka dia ikut. Nah, di tengah perjalanan itu mungkin bisa diulang Al-Fatihah, anak yang kecil ya, atau diajarkan iman. Kalau di sini Rasulullah membonceng Ibnu Abbas di untanya sambil diajarkan iman itu. Jadi apapun kondisinya, itu anak itu jangan pernah kosong. Hanya nanti perlu diperhatikan, anak jangan terus-menerus disuruh untuk belajar. Tidak ada waktu jeda main ya. Ini poin pertama ini adalah bagaimana kita sedang mengantar anak, itu sedang ngantar nih, ngebonceng anak, boncengan sama anak di motor, di mobil, di kendaraan, itu sampaikan makna akidah iman. Sebagaimana Ibnu Abbas, sahabat ini putra paman Rasul. Rasulullah punya paman namanya Abbas, putra paman Rasul itu namanya Abdullah. Sehingga namanya adalah Abdullah bin Abbas. Ini berarti kan Abbas itu dengan Rasul apa kondisinya? Posisinya kan sepupuan, ya kan? Sepupuan. Rasulullah membonceng Abbas dan diajarkan, ya gulam, inni uallimuka kalimat. Anakku, lihat, Rasulullah memanggil dengan panggilan hangat, panggilan sayang. Ya gulam, wahai anakku sayang, inni uallimuka kalimat. Aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat. Hafal ya, perhatikan dan hafal kalimat ini. Ini sedang dibonceng tapi nggak sambil ngajarin. Jadi sedang diboncengnya, yang sedang piknik, sedang di jalan, sedang di kereta api, di mobil, itu dialognya dialog iman. Ini dialog iman ini. Ya, ihfadillah yahfadka, anakku sayang. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di depan matamu. Jadi maksudnya jagalah Allah itu jaga ya, larangan-larangan Allah awas, jangan dilakukan, perintah-perintah Allah awas, ya dilakukan dengan baik. Jangan pernah lari dari Allah Subhanahu wa taala dengan berpaling, dengan melakukan yang haram. Jangan, jaga Allah. Itu makna menjaga itu bukan Allah yang harus dijaga seperti sesuatu yang takut dicuri orang lain, benda yang takut hilang, bukan. Tapi jaga itu maksudnya adalah menjaga hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban kita. Dan anak sekecil itu sudah tahu apa maknanya menjaga Allah itu. Kemudian ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, engkau mendapatimu, engkau akan dapati Allah di depan matamu. Itu artinya, kalau engkau menjaga Allah, anakku, Allah akan selalu ada untukmu. Dalam kondisi sedih, engkau dalam kondisi sulit, dalam kondisi dicoba, Allah akan selalu ada untukmu. Kan indah sekali ya. Ini diinstal, ini keimanan itu diinstal pada anak-anak kita. Begitu, dan sejak dini menginstal keimanan itu, ya kan. Ini kurang lebih Ibnu Abbas itu usianya 6 tahunan ketika dibonceng itu. Ya, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Anakku sayang, jika engkau minta saja kepada Allah, jangan kepada yang lain. Jika engkau minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan pernah minta perlindungan kepada orang lain, kepada makhluk selain Allah. Kepada makhluk jangan, mintalah hanya kepada Allah. Ya, ini kan artinya anak diajari bagaimana tawakal, bagaimana meminta, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengokohan iman ini. Terbayang ya, anak kecil 6 tahun mintanya hanya kepada Allah, berlindung diri hanya kepada Allah. Sehebat apa itu akan hasilnya ya. Dia tidak akan pernah takut apa-apa, gitu ya.
Hari ini begitu. Aplikasinya dalam kehidupan kita adalah, ya, ini sepatu kakak sudah mulai jebol, beliin dong sepatu yang baru. Maka kita katakan, anakku, mintalah kepada Allah. Kaitkan pembicaraan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan, siapa nih nak? Siapa nih yang memberikan mainan kemarin? Yang membelikan siapa? Ibu. Uangnya dari mana? Dari Allah. Nah, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Dan sekecil apapun itu. Masa minta sepatu saja kepada Allah? Iya. Nah, entah bisa minta hadiah kecil saja kepada Allah? Iya, betul, begitu. Ini Nabi Musa kalimullah, seorang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa ini, subhanallah, itu memerlukan garam untuk masak dan memerlukan segerek rumput saja, satu sekeranjang rumput lah untuk kuda, begitu. Itu kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, saya ini malu mau minta kepadamu, ya, karena yang saya minta ini hanya segenggam garam dan seonggok rumput kecil gitu saja, tapi saya malu minta kepadamu. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, jangan pernah malu meminta kepadaku sekecil apapun, walaupun segenggam garam, walaupun seutas seonggok rumput untuk kuda. Jadi ajarkan anak kita ini mintanya hanya kepada Allah, apapun itu, gitu ya. Jadi mulai kaitkan apa-apa yang diminta ini kepada Allah. Minta perlindungan hanya kepada Allah. Anakku, engkau tidur di kamar ini jangan pernah takut. Kenapa? Karena ada Allah bersamamu. Ada Allah bersamamu. Kan ada Allah yang menjaga. Allah itu menjaga orang-orang yang beriman. Jadi kalau hari ini anak nggak berani tidur di kamar, kenapa? Takut ada pocong. Nah, ini anak-anak sekarang keimanannya sudah mulai teracuni. Mohon maaf sekali, teracuni ini. Maka tontonan-tontonan yang berbau kemusyrikan, berhubungan dengan akidah, ini harus steril ya, harus steril. Harus hadirkan keimanan yang kuat. Jika engkau mintalah kepada Allah. Jika engkau minta perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Anakku sayang, ketahuilah, jika seluruh orang, seluruh manusia di dunia, mereka bersama-sama bersatu padu untuk menolongmu, memberikan manfaat, mereka itu nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa, kecuali jika sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingin menolongmu semua. Engkau ada dalam bahaya nih, ingin ditolong oleh seluruh orang di dunia, nggak bisa berbuat apa-apa mereka jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya anak-anak kita ini, kalau ada hal yang manfaat, kemudian ada hal yang manfaat harusnya dapat, kemudian luput, ajarkan, nah Allah belum mengizinkan. Ayah, aku tuh tadi tuh 17 Agustus harusnya aku lomba hafalan Quran tuh, harusnya aku ke-1, ya kan? Tapi karena aku tuh lupa, tapi karena aku tuh tersedak mulut aku, jadi mikirnya lambat. Katakan, nah Allah belum mengizinkan. Allah belum mengizinkan. Itu. Katakan, belum ada izin Allah. Ini akidah ini. Sebaliknya adalah, ketahuilah, innal ummata law ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai', ya, illa ma qad kataballahu alaik, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Anakku sayang, jika seluruh manusia itu mereka berkumpul ingin mencelakakanmu, kalau engkau mau diganggu oleh kekuatan apapun itu, ya, sepenuh-penuh kekuatan, sehebat kekuatan yang ada di muka bumi ini, nggak ada apa-apanya. Jika Allah melindungimu, itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya kekuatan itu. Maka hadirkan di anak-anak kita, anakku, jika engkau takut pada apapun, ya, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan dicelakai, engkau akan tertimpa musibah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Gitu ya. Jadi hari ini, subhanallah, hari ini nih, ini kembali ke poin pertama, banyak orang yang sakit, mohon maaf ya,
Sakit hari ini, pandemi masih ada di negeri kita. Banyak orang yang gugur, wafat karena pandemi. Ya, katakanlah itu adalah sesuatu yang sudah diizinkan oleh Allah, nak. Ya, jangan takut kepada corona, anak-anak kita ini, jangan takut-takut, tapi takutkan saja kepada Allah. Berikan rasa takut itu, hadirkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia meninggal, itu memang diizinkan oleh Allah. Banyak hari ini orang yang memberikan kesembuhan, keselamatan, itu artinya Allah lindungi dia, gitu ya. Itu makna iman itu. Padahal Ibnu Abbas tahu, kita tahu usianya 6 tahun, tapi pendidikannya sudah pendidikan keimanan level tinggi, pendidikan tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting, anak-anakku sayang. Jadi ini katakan pada anak-anak kita, anak-anakku, apa-apa yang terjadi adalah izin Allah. Engkau sakit, itu diizinkan oleh Allah. Engkau sembuh, itu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Jadi ada pelajaran penting di sini. Pertama, diskusi dengan anak itu dengan kata-kata indah yang diterima oleh akal mereka. Kedua, dengan kata-kata sayang, sentuhan, dan sayang ini jangan pernah lepas, hadirin. Saya sampaikan beberapa kali pertemuan bahwasanya konsep pendidikan ke anak-anak kita ini adalah kedekatan. Ini kan dengan dekat, ini dibonceng kan dekat secara fisik, dekat secara ide pemikiran, ini dekat, mudah dicerna, itu dekat. Yang lebih utama sih kedekatan fisik, karena anak-anak kita ini ya anak-anak yang apa ya, perlu sentuhan. Saya sampaikan dulu bagaimana Harun Ar-Rasyid mengatakan kepada Syekh Al-Ahmar, wahai guru Al-Ahmar, hendaklah engkau ketika mendidik putra-putraku, lakukanlah bil kurbi wal mulayana, kedekatan dan kelembutan, dekat dan lembut. Fa innahum abau fa alaika bisiddah. Jika dengan kelembutan, kedekatan, anak-anakku ini belum mau, ya sudah, bisiddah. Ada ketegasan di situ, ada ketegasan. Jadi mendidik putra itu dengan lembut, dengan kasih sayang. Panggilannya pun panggilan sayang. Ya gulam, anakku sayang. Iya kan? Nah, itu, dan ahli parenting hari ini dari Kuwait, Syekh Jasim Al-Mutawi, Dr. Jasim Al-Mutawi, beliau mengatakan kedekatan itu harus dibangun antara orang tua dengan anak-anak kita. Ya, hendaklah secara fisik saja, itu minimal sehari semalam kita ini mengusap, memeluk, mencium anak kita, kedekatan minimal itu 20 kali. Saya tidak tahu seperti apa analisa beliau, minimal 20 kali anak kita usap punggungnya, dipeluk, dicium, ya, dibelai. Jadi harus ada kedekatan gitu. Jadi kalau hari ini subhanallah, kemarin saya ketika kajian ada yang bertanya, Pak, bagaimana itu anak kalau dikasih tahu tidak mau, dikasih tahu dia lari, ya, dikasih tahu malah balik marah kepada bundanya. Saya katakan, Bun, mungkin ada yang salah dari pola komunikasi. Jadi kita ini ketika ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada anak kita, kita ini harus menjadi sosok yang menyenangkan di depan mata mereka itu. Jadilah ayah yang mengagumkan, maka anak itu akan menjadi orang yang sangat mudah meniru. Jangan mendengar sudah, ya, meniru dulu, akan meniru apa yang kita lakukan. Anak-anak itu copy paste. Makhluk Allah yang paling pandai untuk mengcopy paste di muka bumi ini adalah makhluk Allah yang bernama anak-anak kita. Begitu ya, sehingga kedua itu harus lahir contoh itu dari kita. Jadi mendidik anak itu yang paling penting adalah kedua contoh dari ayah bundanya, dari anak-anak, dari bapak dan ibunya. Itu ya pendidikan iman, dengan kita menemani anak-anak kita berkendara dengan melakukan dialog iman, masukkan nilai-nilai iman. Yang kedua, yastakhdim al-ibarat raqiqah fi muhadatha listimalati qulubihim. Hendaklah kita menggunakan metode kelembutan. Ini saya mengulang. Kalau berdialog dengan anak-anak kita, gunakanlah kelembutan. Contohnya apa? Ya gulam, anakku sayang. Ya, ini Rasulullah mengatakan ya gulam, anakku sayang ini dalam hadis beberapa kali. Ke Ibnu Abbas, ya. Kepada Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini anak tiri Rasul, karena Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah, ya. Begitu memang para sahabat itu. Ummu Salamah itu, Abu Salamahnya itu gugur dalam peperangan, ya.
ketika gugur dalam peperangan itu dinikahi. Jadi subhanallah, yang hilang hari ini adalah ukhuwah dan takaful, hadirin. Zaman dulu itu kalau ada wanita yang suaminya itu gugur, itu dinikahi oleh para sahabat. Kalau hari ini kan subhanallah, laki-laki menikah lagi karena ada hasrat, ada syahwat yang menggelora. Kalau zaman dulu bukan hanya sekedar syahwat, tapi juga ada nilai yang diusung, yaitu nilai kebersamaan, nilai takaful yang dihadirkan oleh para sahabat di zaman itu. Ini yang hilang. Mohon maaf, ini yang hilang, sehingga silahkan hadirkan kembali nilai bagaimana kedekatan-kedekatan. Ya tidak harus seperti itu. Maksud saya adalah bagaimana kedekatan-kedekatan kita dengan teman-teman kita yang sedang diuji hari ini harus dibangkitkan kembali. Bangun kedekatan dengan kata-kata ya ghulam, anakku sayang. Rasulullah mengatakan itu kepada Ibnu Abbas, kepada Umar bin Abi Salamah, iya kan? Kemudian kepada para sahabat yang lain ini, kepada Umair, ya Aba Umair, kepada Abu Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Anak kecil digunakan kunyah. Kunyah itu kita memanggil seseorang dengan nama ayahnya, atau dengan dia itu adalah ayah dari bla bla bla, dari putranya. Padahal ini anak kecil, ya tentunya anak kecil bagaimana mungkin dia punya anak ya, tapi Rasulullah menggunakan kunyah ini dalam rangka memuliakan takriman. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair? Nugair itu burung, mainan. Ya, mainan. Abu Umair itu punya mainan. Mainannya adalah burung. Burungnya meninggal dunia, mati burungnya. Dan sedih sekali, Abu Umair ini sedih. Sehingga Rasulullah dikasih tahu oleh temannya, Rasulullah itu Abu Umair lagi sedih. Kemudian Rasulullah seperhatian itu kepada anak kecil. Rasulullah menyampaikan takziahnya. Ya, takziah itu adalah rasa duka. Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair? Apa yang terjadi dengan Nugair? Mati wahai Rasul. Oh ya sudah, kalau mati kau sabar, begitu. Itu yang berikutnya adalah bagaimana kita ini yuqaddir lisighar lu'bahum, kita menghargai anak kita. Bahkan di sini lu'bahum itu mainan. Hargai mainan anak-anak kita. Ini bagian dari pendidikan iman. Iya, karena anak itu kita akan giring kepada keimanan dan akhlak yang baik. Karena akhlak itu kan, ma min syai' asqal fi mizanil abdi yaumil qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang paling berat dari timbangan amal kebaikan seseorang pada hari kiamat melebihi akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu diinstal terus. Ya, kalau hari ini kan kita bicara ajarkan keimanan. Oh, iman itu rukun iman yang 6. Iya. Iman itu macam-macam tauhid yang 3, iya. Tapi jangan lupa, iman itu adalah berbuah. Buah iman itu akhlak. Iya kan? Buah iman itu adalah perkataan yang menyenangkan. Ya, akhlak yang baik itu buah iman. Jadi sebetulnya yang hilang hari ini, hadirin, hari ini anak kita ini dicocoki pelajaran iman itu dengan kognitif. Kognitif itu maklumat, pengetahuan. Jangan lupa menginstal iman itu, menginstal keyakinan. Keyakinan kan rasa, keyakinan, rasa, ya itu keimanan. Jangan keimanan itu hari ini, mohon maaf, ini dikritis oleh para ulama. Keimanan hari ini diinstal lewat akal. Ya itu ya untuk pengetahuan ya betul, tapi jangan lupa iman itu kan bagian dari al-yaqinu bil qalbi, keyakinan. Sehingga wilayahnya adalah wilayah keyakinan dan rasa, gitu ya. Sehingga anak-anak ini perlu didekatkan dan subhanallah, percaya atau tidak Anda semuanya ini, subhanallah, saya akan sampaikan di sini. Rasulullah punya cucu Husain bin Ali. Husain bin Ali itu kana indahu jirwun. Mainan Husain bin Ali itu anjing kecil. Mohon maaf sekali ya. Ini hadis ini. Hasan bin Ali punya mainannya itu anjing kecil.
Yang walaupun nanti kelak kemudian Rasulullah mengatakan anjingnya ini tidak boleh disimpan di dalam rumah, ya kan? Simpan di luar saja di pagar. Kenapa? Karena malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada sonam, wakal, ada kalbun, ada anjing di dalam rumah, malaikat nggak masuk. Ada patung, ada berhala di dalam rumah, malaikat tidak masuk. Sehingga ini boleh memelihara anjing itu kalau ada manfaatnya, ya. Sebagaimana di sini, kalau di sini ini Husain bin Ali, ini sebagai mainan, ya, kecil, ya. Yang kedua untuk menjaga rumah, yang ketiga untuk menjaga harta kekayaan kita. Kalau zaman dulu para sahabat memelihara anjing itu, hadirin, mohon maaf, itu untuk mengawal domba-domba mereka. Para sahabat kan banyak yang ru'at itu peternak ini, ya, peternak kambing, punya kambing yang banyak, ya, sehingga kambing yang banyak ini dikawal oleh guguk itu, ya, oleh kalbun. Untuk apa? Supaya tidak ada serigala. Karena di padang pasir ada serigala, ya, dikawal oleh guguk ini, jadi ketahuan, oh ini guguk ini sedang berantem dengan serigala, nanti si empuknya yang punya kambing kan tahu. Yang kedua adalah anjing digunakan untuk menjaga ladang, dan ini dari masa ke masa di peradaban Islam dilakukan. Yang walaupun nanti, ya, silahkan kita teliti, kita analisa semua, ternyata binatang-binatang haram itu tempat hinggapnya virus, apapun itu, ya. Jadi hari ini ada corona, ada wabah, ada virus-virus yang lain, itu memang tempatnya di binatang, mobil khusus binatang najis. Sehingga memang steril mungkin rumah keluarga kita steril dari benda-benda dan binatang-binatang najis, ya. Intinya anak itu perlu main, ya, perlu main, ya. Bahkan kan rawihul qulub, jangan paksa anak itu untuk belajar terus. Jadi kita ini wasat atau tengah-tengah saja. Jangan terlalu banyak main, sudah jelas. Jangan terlalu banyak belajar, iya. Biar anak-anak itu ada jedanya, dan main itu di dalam Islam adalah untuk mengisi jeda. Supaya anak tidak jenuh, maka ada main, ya. Sehingga hadirin, mohon maaf sekali, ini konsep bermain sambil belajar, belajar sambil bermain, itu juga tidak sesuai dengan konsep Islam. Dalam Islam kalau belajar harus khusyuk, tapi kalau sudah lelah silahkan bermain, tidak boleh dicampur begitu. Jadi hari ini kan muncul, ya, konsep-konsep ini dari Barat, ternyata tidak sesuai dengan konsep Islam. Kita jangan pernah bangga dengan konsep-konsep Barat, hadirin. Kita harus bangga dengan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah, gitu, ya. Subhanallah, Nabi Yahya itu satu-satunya nabi yang diangkat menjadi nabi ketika usia belia. Ahli tafsir mengatakan usia belum 7 tahun, 5 tahunan itu Yahya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Yahya, khudhil kitab biquwwah wa atainaul hukma sabiyyah. Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kuat, dan kami berikan pemahaman terhadap Taurat ini ketika sabiyyah, ketika Yahya ini masih kecil, gitu, ya. Sehingga itu Nabi Yahya itu, hadirin. Anak-anaknya, teman-temannya yang kecil itu ngajak main. Yahya, ayo kita main, Yahya, sini kita main. Yahya mengatakan, laisa lil abi khuliqtu, aku diciptakan bukan untuk bermain. Gitu, ya. Nabi Yahya itu diajak main, dia nangis sendiri, saya tidak mau, saya diciptakan bukan untuk bermain. Maka hari ini, hadirin, hari ini kendala besar para ayah, para bunda adalah ketika pendidikan anak-anak kita ini kan sekarang online, ya. Karena online maka banyak waktu yang terbuang di rumah. Mereka itu main, dan memang ada porsi untuk bermain, tapi jangan salah menyikapi. Anak-anak hari ini kecanduan main luar biasa. Kecanduan main itu seperti narkoba hari ini. Baik main gadget yang muaranya adalah game, atau main sama anak-anak, main dengan anak-anak lain juga terus bermain. Itu saya lihat, oh itu narkoba juga itu. Jadi ada candu di dalam main. Sehingga memang konsepnya anak itu seimbang. Permainan itu adalah untuk untuk rohah, akhdur rohah saja, untuk beristirahat, jangan sampai jenuh, gitu. Maka di dalam konsep bermain itu, rawihal qulub sa'atan fa innal quluba idza ukriha tamal. Istirahatkan hati dari waktu ke waktu. Istirahat, ada jedanya, ada istirahat. Hati itu, kita ini kalau dipaksa terus-menerus, hadirin, yang terjadi adalah tamal, kita ini bosan. Maka memang Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali ini, yusmah litifli bil la'bil yasir.
anak itu diperbolehkan untuk bermain, tapi jangan kebablasan. Al-yasir, main sedikit saja. La bil'a'i syaq, bukan permainan yang melelahkan, bukan. Setelah mereka pulang dari kutabnya, dari madrasah, dari sekolah, mereka silahkan main litajdid nasyatihi, supaya memperbaiki moodnya kembali. Kalau belajar terus-menerus, anak kita ini akan bosan. Tapi kalau ada mainnya, ini akan fresh kembali, gitu ya. Maka Imam Ghazali mengatakan yang bagi ayu'dzan ba'dal insirab minal madrasati wal kutabi ayyal abla'aban jamilan yastarih ilaihi min ta'bil maktab. Silahkan para bunda, para ayah mengizinkan anak kita ini kalau habis belajar, izinkan untuk main, silahkan izinkan. Kenapa? Karena ini akan membuat dia beristirahat dari kelelahan. Ya. Karena kalau anak itu dilarang, jangan bermain, itu adalah irhaqan bitta'lim daiman. Ini akan melelahkan dia. Tidak ada waktu jeda untuk istirahat. Wa yumitu qalbah wa yubtil dzaka'ah wa yanghas alaihil aish. Anak-anak ini hatinya akan mati kalau dipaksa untuk belajar terus. Hatinya akan mati, otaknya akan tumpul. Yabtul dzaka'uh, kecerdasannya mulai hilang, tumpul sudah. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan mood. Wa yunghis alaihil aish, dia sengsara, menderita, tertekan. Ini yunghis alaihil aish, ini tertekan dia. Hatta yatlubul hilah fil khalas minhu ra'sa, sehingga anak ini sudah mulai berbohong, akan berbohong untuk bermain, gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak memberikan porsi main di awal. Porsi main itu tetap ada. Bahkan innal la'ab lil atfal kal amali rijal. Kadang-kadang posisi main itu seperti kalau orang dewasa itu seperti bekerja, dan anak-anak yang kecil itu dia nggak bisa diem, ya kesana kesini, ya memang begitu. Hanya kita hadirkan bagaimana anak ini nyaman dengan belajar, sudah lelah sekali baru bermain, gitu ya. Itu konsep bermain itu ada dua. Pertama, menghilangkan kelelahan. Kedua, melatih fisik anak-anak kita supaya segar, bugar, itu dengan bermain, gitu. Jadi saya kembali ke makna iman ya. Saya kok mengaitkan antara iman dan main. Kalau di barat itu mereka punya konsep belajar sambil bermain melalui belajar, seolah-olah indah. Ini kata-kata apa baik? Silakan diteliti apa plus negatifnya. Tentu negatifnya, anak-anak ini akan dalam kehidupannya itu semua adalah permainan. Kapan dia akan serius untuk talaki? Sementara kita lihat nanti Imam Malik ketika usianya 6 tahun 7 tahun itu didandani oleh ibunya, ya kan, dipakaikan baju jubah yang putih, pakai sorban, kemudian diantar ke majelisnya guru beliau Rabi'ah Ra'i. Kemudian ibundanya mengatakan, ya Malik, ya wahai Malik anakku, hadirilah, akan kuantar engkau ke majelisnya Imam Rabi'ah. Khudh min adabihi qabla an ta'khudha min ilmihi. Pelajari, perhatikan adabnya gurumu itu, Syekh Rabi'ah, sebelum engkau mempelajari ilmunya, gitu ya. Saya kaitkan antara bermain dengan akidah. Konsep di barat belajar sambil bermain sambil belajar, itu satu. Kedua, kok saya subhanallah untuk mengajarkan keimanan kepada mereka di barat itu, tunggu dulu anak sampai usia 18 tahun baru ajarkan keimanan sesuai dengan akidah mereka. Lah, di dalam Islam keimanan sudah dikumandangkan ketika lahir. Ya, ketika belajar ngomong sudah ajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini di barat mengajarkan keimanan itu ketika usia 18 tahun. Subhanallah, usia 18 tahun anak-anak kita sudah kemana ini? Ya, yang tidak punya pendidikan agama yang baik sudah ngaco, sudah ngelantur ini. Baru diajarkan ke akidah, ya kacau. Ya kacau. Akidah, keimanan ini adalah pondasi awal. Pondasi awal hadirin, karena ini akidah ini seperti seperti kalau di dalam bangunan itu ya pondasi. Saya kutip hadis Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah mengatakan, kunna fityan hazawirah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami ini dulu fityan hazawirah, anak-anak remaja di zaman Rasul, yang diajarkan Rasul kepada kami. Kami ini diajari iman. Ta'allamnal iman. Kami belajar iman dulu sebelum kami belajar Al-Quran.
Setelah iman kokoh, kami belajar Quran, iya, keimanan kami bertambah kuat. Jadi hari ini jangan terlalu latah hadirin dengan konsep-konsep yang hadir. Pelajari iman dulu, iman sebelum Al-Quran, gitu ya. Iman sebelum Al-Quran ini harus hadir dalam pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Kalau anak itu keimannya sudah ada, dia terkait dengan Allah, itu dia akan menikmati. Quran itu dinikmati. Kenapa? Karena dia merasakan hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Kalau hari ini kan mohon maaf sekali, anak-anak ya yang latah itu sebetulnya orang tua. Ketika musim ayo santri tahfiz semua, lupa bahwasanya pendidikan itu dilandasi dengan iman. Ajarkan iman dulu. Anak itu kalau sudah menikmati iman, Quran itu nikmat, dinikmati. Wallahi hadirin, wallahi 3 tahun yang lalu kurang lebih saya kedatangan seorang teman ini kemudian menceritakan, Kang, saya setelah lulus dari pesantren, saya kuliah di luar kota, gini. Saya berteman dengan teman saya yang hafal Quran. Quran itu sudah hafal betul. Tapi pada saatnya dia bilang ke saya sampai di sini, kebersamaan saya dengan Quran cukup sampai di sini. Saya sudah hafal, sejak kecil saya menghafal, sekarang saya sudah faham, dibolak-balik Quran saya sudah lengket, tapi sudah cukup sampai di sini saja. Saya akan melangkah kepada ilmu yang lain, saya tinggalkan. La ilaha illallah, bukan begitu. Ini salah urutan. Dalam pendidikan kalau salah urutan ya begitu. Urutannya dalam kita adalah iman dulu. Kalau sudah iman, Masya Allah, Quran 30 juz itu nikmat, dibaca terus, tidak ditinggalkan hadirin. Tidak ditinggalkan. Dan begitulah Umar bin Khattab itu, beliau belajar menghafal surat Al-Baqarah itu 12 tahun. Dalam kitab Muwatta Imam Malik, Imam bin Khattab itu menghafal Al-Baqarah 12 tahun. Kemudian ketika hatam, naharul jazur, beliau menyembelih unta dalam rangka tasyakuran. Kemudian dimasak dan dibagikan pada saudara-saudaranya muslim yang lain. Artinya kan subhanallah, para sahabat itu kan bukan, mohon maaf ya, bukan orang yang tidak cerdas. Mereka cerdas, tapi bagaimana yang diinstal itu iman itu. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna sahula alainal amalu bil Qur'an wa ya'ti ala nasi zaman sahula alaihim hifdzul Qur'an wa sa'uba alaihim amaluh. Kami ini hidup di zaman, kami ini mengamalkan Quran itu sangat mudah sekali mengamalkan Quran, tapi menghafal agak sulit. Kelak suatu zaman akan datang, orang-orang menghafal Quran itu mudah, sangat mudah mereka menghafal Quran, tapi mengamalkan Quran sulitnya setengah mati bagi mereka. Kalau kita ingin mengamalkan Quran itu dengan nikmat, dan nikmat mengamalkan Quran itu kalau kita menikmati Quran itu dengan cara hadirkan dulu urutan yang benar, pondasinya adalah Quran. Urutan yang benar, pondasinya adalah iman, baru Al-Quran. Karena dengan Quran sebagai iman sebagai pondasi, Quran akan dinikmati. Ini juga ada dalam hadis Aisyah yang panjang. Hadis Aisyah menyatakan bahwasanya inna awwala ma unzila minas surah Al-Mufassal. Yang pertama kali diturunkan dari surat adalah surat Mufassal. Fihi dzikrul jannati wan nar. Di dalam surat-surat di Mekah itu yang pertama kali turun adalah surat-surat Mufassal, ayat-ayat pendek yang di dalamnya disebutkan surga dan neraka. Surga dan neraka itu. Ya, hatta idza saban nas ilal Islam nazalal halal wal haram. Jadi yang pertama kali konsep Al-Quran turun, konsep Rasulullah membina, mentarbiyah para sahabat itu dididik, ditarbiyah di atas iman. Nanti keimanan ketika sudah kuat, sudah kokoh, baru diturunkan larangan dan perintah. Nazalal halal wal haram, ada halal ada haram. Setelah keimanan itu kokoh, Aisyah mengatakan, andai saja yang pertama kali diturunkan itu adalah la taznu, jangan kalian berzina, wala tasrabul khamra, yang pertama kali turun andai saja itu adalah jangan kalian minum minuman keras, bukan iman, tapi jangan minum minuman keras, jangan berzina. Pasti orang-orang akan mengatakan, kalau begitu kami tidak bisa meninggalkan zina, kami tidak bisa meninggalkan minum minuman keras. Kenapa? Karena keimanan belum hadir di dalam hati mereka. Maka urutannya adalah urutan iman.
terlebih dahulu ya. Jadi sekali lagi ini, Pak, bagaimana kita mendidik anak sudah terlanjur masuk pada wilayah kognitif, iman belum kokoh, ya kokohkan keimanan. Ya, iman itu tarik ulur hadirin, terus diinstal, turun, dimasukkan kembali, ya terus menerus begitu tentang keimanan itu. Dan ini kita sedang menanam hadirin. Percayalah, hari ini kita lelah mendidik anak-anak kita, suatu saat mereka akan lahir menjadi generasi yang kokoh imannya. Kita akan panen. Hari ini para bunda lelah mengurus anak-anaknya, ketahuilah kelelahan kita akan menghasilkan buah yang akan kita petik suatu saat kelak. Itu tentang keimanan ya. Jadi keimanan menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan generasi kita. Dan koreksi para ulama, hari ini keimanan disuguhkan lewat akal. Rukun iman ada 6, ya 6, itu penting. Tapi tidak dihadirkan lewat keyakinan, lewat rasa. Akidah, tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, iya betul. Tapi tidak dihadirkan lewat rasa dan tidak diinstal lewat keyakinan. Itu PR hari ini. Nah, di kita, alhamdulillah, anak-anak coba diajak ke alam. Diajak ke alam semesta, diajak melihat itu ada langit, itu ada syafaq di pagi hari, di sore hari. Anak-anak kita hadirkan, diajak ke rumah singgah, di mana mereka melihat saudara-saudaranya yang berkebutuhan khusus, yang sedang sakitnya yang berat-berat dan seterusnya, agar mereka hatinya tuh lembut, lunak, begitu ya. Disitulah diajak dialog dengan kita, dan dialog kita dengan anak kita adalah dialog iman. Nah, ya itu. Baik Ustaz Hidayat, mungkin sampai di situ dulu materi. Selanjutnya kita akan tanya jawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.